Banyuwangi hadir Bang TJ. Jadi berani dia. Si Fuad, Imat, dan kawan-kawannya berani nggak datangi Robitoh untuk menafikan nasab Alawi? Enggak, TJ. Tapi katanya pribumi, punya laskar. Didukung oleh Nabi, didukung oleh Rasulullah. Aduh. Jangan-jangan Teguh Muda Qori mau jadi Habib. Terserah dia mau jadi Habib, mau jadi apapun ya terserah dia. Sekarang yang membatalkan nasab Habib bisa apa? Ujung-ujungnya ya pansos ke calon presiden gitu. Ya. Secara nggak langsung mental sudah kena. Ya kena lah, kena. Apalagi kemarin mereka gagah sekali karena didukung oleh TJ. Mau tidak mau. Karena mereka menganggap TJ ini bagian daripada mereka. TJ berada di barisan paling depan di ujung Sumatera, yakni di Aceh, untuk melawan Habaib. Nah, semakin kesini, ketika gue ngehindari mereka, ya bingung apalagi gue sampai nyerang mereka. Kediri hadir Bang, salam buat teman-teman di Kediri semuanya ya. Udah deklarasi laskar di mana-mana untuk mengajak orang benci kepada Habaib, untuk mengajak orang untuk membuli Habaib, untuk mengajak orang untuk menafikan nasab Habaib. Tapi kagak berani keluar kandang. Koar-koar di kandang sendiri. Kayak sapi lumpuh. Intinya kagak berani keluar sarang. Banyak yang nunggu. Nah, itu dia. Mutar-mutar di kampung sendiri, seolah-olah menguasai Nusantara. Itu yang paling parah. Lucu Bang, sapi lumpuh. Ya iya. Habib Muhammad Syihab. Masalahnya pakai intrik politik. Nah itu. Masalahnya mereka pakai trik politik. Barokah doa. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Jangan disawer Bang, jangan. Ya. Jangan. Jangan sampai enggak. Bang TJ lagi sibuk panen kopi ya? Bukan. Lagi sibuk bikin kandang sapi. Sama seperti yang bicara. Sama. Saya nggak berani keluar kandang karena lagi sibuk di kandang. Sama. Banten Lebak. Apa nih? Rangkas Bitung. Hadir Bang. Siap. Salam tabok. Apa nih Bang? Salam buat teman-teman yang ada di Banten ya. Siap. Salam tabok dengan budak Habib penyusup. Siapa itu? Budak Habib penyusup. Budak Habib penyusup. Si Fuad lah itu. Budak Habib. Kalau kita nggak memperbudak diri, nggak menghambakan diri di depan manusia sekalipun itu Habib. Kalau Fuad ya iya dulu ya. Sekarang ada potensi adanya tesis Imaduddin pansos di sana. Alhamdulillah. Bang TJ, berapa banyak sapi Bang? Banyak sapi, banyak. Yang punya orang satu, yang lain punya, bukan punya saya. Yang bukan punya saya satu, yang lain punya orang semua. Nggak damai mereka Bang, belum tahu. Tapi informasi yang digembar-gemborkan komplotan si Fuad, bahwasanya Teguh Muda Qori mendatangi Robitoh Alawiyah untuk minta maaf. Kepanasan mereka. Seharusnya kita senang dong ada orang saling memaafkan gitu. Ya karena memang gerombolan setan. Yang nggak senang kalau lihat orang lain saling memaafkan. Primitif hadir, salam buat teman-teman primitif semuanya ya. Si Fuad dibanggain Tololi hanya karena mimpi si Fuad bawa-bawa Nabi Khidir. Halo Bang, piye kabare? Halo juga, alhamdulillah, apik wae, baik. Ijtima ulama per 5 tahunan, gak ada masalah Bang. Saya masih pegang ijtima ulama 2019 Bang. Ya, tapi bukan untuk nyoblos, untuk memprediksi.
Ijtima Ulama 2019 berlaku pada 2024, di mana Gemoy menang. Pemuda Korea ajak live, Bang. Pandangan beliau masih objektif. Nah, kata mereka sudah datang ke kantor Robito, kata komplotan si Fuad. Nanti ya, gue hubungi dia dulu, gue konfirmasi dulu. Kapan dia mau apa? Ada waktu buat live. Ulama yang mana? Nggak tahu juga gue ulama yang mana. Kalau di sini ulamanya nggak nunjukin mau milih siapa. Yang penting damai. Gue juga nanya sama ulama-ulama di sini, gimana? Saya pilih siapa terserah. Mau ikut pemilu, mau milih siapa terserah. Tapi jangan sampai begaduh, jangan sampai ribut, jangan sampai berantem sesama saudara sendiri hanya karena beda pilihan. Nah, itu pesan ulama di sini. Terserah mau pilih siapa. Artinya netral gitu. Alhamdulillah. Setuju Bang, netral. Tumben sepakat. Nggak tahu Bang, tumben Abang sepakat dengan saya. Pedang, nggak usah. Saya akan pimpin perang. Kalau misalnya Anies kalah, jangan. Ya, apalagi ini ancaman-ancaman netizen akan menembak calon presiden beresiko. Ya, nggak usah seperti itu. Siapapun yang kamu pilih, pilihlah dia, promosikan dia. Nggak perlu ngancam-ngancam. Yang ada kau berhadapan dengan pihak kepolisian. Yang ada kau masuk jeruji besi. Udah, kalau nggak mau milih, ya udah golput kau. Ngapain saya akan tembak ini begitu. Nggak, buat lagi isu ini imigran Yaman, ngapain jadi presiden. Nggak perlu seperti itu. Yang penting sudah lolos. Sudah bisa masuk ke pertandingan pemilu 2024. Bang TJ potong rambut? Bukan, gue ikat. Mungkin harus dimusyawarahkan dengan si Toha. Mungkin Bang, kau datang aja Bang. Kenapa di live Fuad nggak bisa komen? Baper dia. Nggak dibolehin komen yang jelek-jelek. Maunya muji-muji doang. TJ berat badannya sekarang berapa? Nggak dijual Bang. Berat badan gue sekarang 89 ya. 89 kilo dari 93 kilo. Nampak kurus gue ya. Makasih ya. Teh Yuli badannya dikurusin katanya. Udah, aku kurusin lah demi Teh Yuli. Jadi begitu teman-teman ya, dalam menghadapi pilpres ini nggak usah terlalu tergopo-gopo, nggak usah terlalu congkak gitu ya. Kalau lu mau dukung pasangan calon yang lu idolakan ya silahkan. Mau milih 01, 02, 03, nggak perlu lu buat cerita-cerita ancaman di kolom komentar atau di mana akan dibegini, nggak usah, lu promosi aja calon yang lu bangga-banggain. Cuman gua ramalkan prediksi gua yang menang di Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Apalagi pasca diberi nilai 11 dari 100 oleh Pak Anies, insya Allah Prabowo bisa membuktikan kinerja dia selama jadi Menhan. Dan gua sendiri juga nggak buta, bisa melihat, bisa memberikan apresiasi. Gua nggak bisa beri nilai 11 dengan apa yang dia capai selama ini, prestasi dia. Bang, prediksi siapa yang jadi presiden nanti? Udah barusan. Nomor 2, 02. TJ kenapa nggak bahas lagi Rohingya? Udah sepi Rohingya di sini Bang. Kampung Abang mungkin udah mulai datang. Kampung saya udah nggak ada lagi. Memang nggak ada kampung saya di sini. Tapi di Aceh ada. Ngapain dibahas lagi? Nelayan,
polisi, tentara sama-sama mengusir kedatangan mereka sekarang. Yang udah lama datang pun lagi dipikirkan untuk dikeluarin. Masyarakat menolak, udah apa yang mau dibahas lagi? Pripun Bang? Pripun Bang TJ? Kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. (01) versus 03. Taunya yang menang 03. Mustahil Bang, putaran pertama udah jatuh. Prediksi saya ya. Putaran pertama 03 jatuh. 02 dan 01 akan lanjut untuk berkompetisi di putaran kedua. Itu prediksi saya. (03) hanya umpan, bukan umpan Bang. Ngantar manten Bang. Biar lengkap. Nanti putaran kedua, pendukung 03 akan beralih kepada 02. Iya betul. Coba lihat nanti. Makanya berpolitik jangan terlalu lugu. Ya kan? Karena sama-sama ingin menjatuhkan Anies kan? Secara tidak langsung. Prediksi tai bukan, prediksi calon presiden dan wakil presiden, bukan tai Bang. Mungkin di pikiran Abang yang ada cuma tai J. Cari aman. Iya, cari aman nanti. Atau bisa 02, 03. Enggak begitu. Nah, karena yang ingin dikalahkan Anies sebenarnya. Ya, karena diklaim sebagai, ya sebagian netizen mengklaim bahwa Anies itu imigran Yaman. Kalau gua sih enggak. Dia bukan imigran Yaman lagi, udah jadi warga negara Indonesia, dari datuknya pun sudah diakui di sini. Jangan lugu kita dalam melihat perpolitikan. 03 seperti dijadikan boneka. Bukan dijadikan boneka. Payah gue jelasinnya kawan. Nanti lihat aja, nanti kau baru paham teman-teman. Ya kan? Nanti kau baru paham. Kalau di Aceh udah sering seperti itu dalam pemilihan kepala daerah. Itu pasti ada itu. Bukan dikalahkan, menang amin bakalan kalah, ingat pilkada DKI. Enggak, lihat aja nanti. Jangan terlalu banyak kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang Tuku Muda Kori yang datang ke Robito untuk minta maaf. Gua mengapresiasi dengan sebesar-besarnya kepada Abang Tuku Muda Kori ya. Apa yang dilakukan oleh beliau itu sudah benar, sudah tepat. Kalau misalnya benar seperti yang diisukan oleh komplotan Fuad. Apa ini? Berapa nilai yang diberikan TJ kepada Pak Anies selama menjabat jadi gubernur DKI? Gua tidak tahu bagaimana kepemimpinan dia di Jakarta ya. Tapi ada satu hal yang gue sangat memberikan apresiasi kepada dia, di mana bertahun-tahun makam daripada Sultan Aceh terakhir itu tidak ada yang memugarnya. Bertahun-tahun dari zaman Belanda dulu nggak ada yang memugarnya. Tapi di masa Pak Anies itu diperhatikan. Gue sebagai masyarakat Aceh memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk itu, untuk hal yang demikian. Masalah sumur resapan, masalah angin tidak punya KTP, memang udah benar angin tidak punya KTP, tapi nggak perlu dibahas juga. Untuk yang lain saya nggak tahu. Karena saya tidak domisili di Jakarta, teman-teman. Ya, kalian yang hidup di Jakarta tahulah. Jadi begitu. Ya paling tidak sejarah lah yang masih diperhatikan sama dia. Masalah lem Albon 83 miliar, gua nggak tahu itu Bang. Gua kalau masalah politik ya cuman melihat begitu sekedar aja, sekilas saja gitu. Apalagi di Aceh dengan segudang permasalahan di sini. Ya kita cuman bisa melihat sebagai rakyat.
Gitu, saudara. Nah, jadi kalau kalian ke Kemiri, kalian sudah tahu itu namanya Tuanku Alaidin Muhammad Daud Shah sebagai raja terakhir Aceh yang diasingkan oleh Belanda ke Jakarta. Lem Aibon, pokoknya itulah, gue kagak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat ke Bang Mendum rekan, Ban Mendum rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah Johan. Jadi kesimpulannya, kau tahu apa tentang politik? Gua nggak tahu apa-apa tentang politik. Yang paling tahu kan kalian. Bagaimana harus berperang melawan partai politik yang beda dengan kita, saling bunuh-bunuhannya kalian yang paling tahu itu. Kalau gua kagak begitu dalam hal berpolitik. Kita promosikan siapa yang layak untuk jadi idola kita. Selebih dari itu apa urusan kita gitu. Nggak sampai bunuh-bunuhan lah, nggak sampai buat cerita ini imigran Yaman nggak boleh jadi presiden, sementara dia sudah jadi calon presiden, tinggal selangkah lagi. Persoalan kalian tidak mau memilih, ya silahkan. Kalian tinggal pilih aja, 01, 02, 03, atau 04 seperti gua 04. Tapi yang gua prediksi sebagai pemenang di Pilpres 2024, Prabowo sebagai pemenangnya yang akan dilantik jadi presiden, prediksi gua. Kan sah-sah saja, bukan berarti gua bagian daripada pendukung Prabowo, bukan. Gitu. Tapi kalau nilai 11 dengan apa yang capaian dilakukan oleh Prabowo itu udah nggak masuk, itu gua nggak masuk. 11 dari 100, kasih nilai 11 dari 100 untuk apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, itu nggak masuk gua. Siapapun yang terpilih ya gini-gini aja kita. Dari zaman Bung Karno dulu sampai sekarang, perubahan yang begitu signifikan apa yang kalian rasakan? Adalah selama Jokowi ada jalan tol di mana-mana, tapi nggak perlu jalan tol kalau misalnya kita nggak punya mobil. Tapi ya jalan itu sangat dibutuhkan sebagai fasilitas untuk transportasi. Ya banyak perubahan. Di masa kami petani nih, di masa Pak B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, di situ kami banyak mengambil manfaat, di mana harga pinang naik, harga lada naik, harga kelapa naik. Ya. Jadi gue sangat mengapresiasi apa yang menjadi kinerja Pak Prabowo, sudah benar, sudah mantap sebagai Kemenhan ya. Reklamasi Bang TJ, gue nggak terlalu paham itu persoalan yang terjadi di Jakarta, teman-teman. Gitu, saudara. Oke, teman-teman, sudah 1 jam belum ya? Baru setengah jam ya. Kalian masih rindu mungkin saya live ya. Bang TJ, apakah bisa rumah itu membawa sial? Bagi saya pribadi, baiti jannati, rumah adalah surga. Dimana saya memulai aktivitas keseharian saya itu dari rumah. Dari rumah. Sial atau tidak sialnya itu tergantung pemilik rumah. Kebanyakan itu yang jadi sial itu pemilik rumahnya. Kagak bersahabat, ya, iri, dengki, tekabur, ria, segala macam. Rumah mana ada sial? Rumah tempat istirahat yang paling nyaman bagi gua pribadi. Iya. Walaupun rumah gua gubuk, kemudian bocor, tiap malam kalau hujan itu kita bawa ember.
Tapi gue menganggap rumah gue ini sebagai surga, di mana tempat yang paling nyaman di dunia ini untuk beristirahat. DP 0 gimana bang? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah ngambil rumah yang begitu. Nah, gue kalau mau beli lahan bikin rumah. Nah, nggak pernah beli rumah yang udah jadi bang. Karena kenapa? Bagi gue pribadi ya, gue nggak sesuai mungkin dengan pemikiran gue desainnya. Nah, menurut pendapat TIJ, kenapa Pak Prabowo nggak berani bahas pertahanan Indonesia ke publik? Yang pertama, terkait masalah alutsista dan segala macam, itu kita tidak boleh beberkan di publik, Bang. Kenapa? Negara-negara luar akan menyorot, mereka akan tahu kelemahan dan segala macam kita, walaupun mereka tahu. Jadi ada sisi-sisi yang memang harus ditutup-tutupi kelemahan, itu harus dibicarakan di belakang layar. Itu benar. Seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo menurut gua. Iya. Jangan sampai kelemahan di persenjataan kita diketahui oleh asing. Walaupun mereka tahu. Misalnya ada intelijen atau segala macam. Nggak semuanya bisa dibeberkan ke publik. Bagaimana pertahanan kita? Di mana sisi lemah pertahanan kita? Nggak boleh dibicarakan di publik itu. Itu rentan, saudara. Itu menurut pengamatan gua. Kapan kita lengah, di mana kita lengah, di mana kita terjadi kebocoran, itu nggak boleh kita beritahu di publik. Apapun momennya. Ya. Apa ini abang ini? Ngapain canggih peralatan perang? Emang musuh siapa? Bang, abang tidak tahu bahwa setiap negara itu memerlukan alutsista yang sangat mumpuni untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Apalagi Indonesia, negara kepulauan. Berbagai masalah yang timbul di dalam negeri ataupun dari luar negeri. Berapa pulau kita yang direbut oleh asing? Udah berapa banyak pulau kita direbut oleh asing? Dan ancaman sewaktu-waktu udah nggak sempat lagi kita beli senjata, sedia payung sebelum hujan. Belum lagi ancaman-ancaman reintegrasi, ancaman-ancaman orang-orang yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan gitu. Jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Memang kita nggak punya musuh. Kalau misalnya Anda, kenapa bikin pagar rumah? Kan nggak ada maling. Setidaknya sebelum kemalingan kita harus mempersiapkan diri, memproteksi diri. Kenapa pintu rumah Anda dikunci kalau malam? Kenapa motor Anda digembok harus dikunci? Kenapa? Kan nggak ada maling. Kalau udah kemalingan gimana? Nah, itu teman-teman yang nanya barusan, mudah-mudahan paham. Ya. Kan kita nggak mungkin bilang ke orang, oh saya pintu dapur itu nggak kuat lagi, gampang roboh, sudah kropos. Kan nggak mungkin dibicarakan di depan publik. Nanti mana tahu ada orang-orang yang jahat ingin menerobos. Ya. Tapi masalah anggaran pertahanan kan boleh bang dibeberkan ke publik, soalnya boleh. Kalau anggaran nggak apa-apa, boleh dibeberkan ke publik. Tapi kenapa Prabowo takut? Mungkin beliau tidak menguasai. Ya, mungkin perlu bawa data segala macam. Nah, seharusnya itu nggak apa-apa anggaran. Tapi kalau ketahuan anggaran seberapa besar, maka akan ketahuan kekuatan. Misalnya Anda punya uang berapa untuk beli senjata? Dengan ketahuannya anggarannya, maka akan ketahuan apa aja bisa dibeli dari itu. Ya. Bang, kalau sama pendukung Prabowo, abang dibilang penyusup, apa akan kampanyekan Anies? Saya tidak kampanyekan siapapun, walaupun dibilang apapun oleh siapapun, karena saya bukan pendukung siapapun. Saya golput untuk saat ini. Ini kerjasama menguras hasil bumi. Ini bor dan lain nggak boleh. Dari zaman dulu bang, abang baru tahu sekarang. Ya,
pengerukan gas LNG dari PT Arun Aceh, berapa persen yang dapat oleh daerah? Semua dibagi rata untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berapa yang didapat oleh negeri kita? Sekarang di Aceh ditemukan ladang gas, ladang minyak terbesar di dunia. Mau jadi seperti apa nanti kita nggak tahu ke depan seperti apa. Perang dunia ketiga takut meletus. Indonesia kira-kira jadi apa? Nggak tahu, Bang. Zaman dulu aja sebelum kita punya peralatan canggih bisa memenangkan perang dunia kedua. Bang, perang dunia kedua menang Indonesia. Ya. Waktu itu belum jadi Indonesia lah. Ya, Aceh salah satunya menang mengusir penjajah dulu perang dunia kedua. Apalagi sekarang udah canggih. Aceh auto jadi Habibie, Bang. Belum tahu, Bang. Dukhon kapan? Ini Dukhon. Dukhon tuh. Tuh emas yang kehilangan makam Datuk kemarin 75.000 ton, 7,500 ton di kampung sebelah, Bang. Tuh gimana udah? Takut diambil Habib katanya. Udah menghayal, bermimpi sendiri, takut mimpinya diambil orang. Terus bahas lagi di publik. Banyaknya tragedi di Indonesia ini. Di semua negara punya tragedi-tragedi besar yang selalu dicatat dalam sejarahnya, Bang. Udah gitu. 75.000 miliar ton. Waduh, banyak sekali emasnya ya. Tapi heran, Monas saja harus dibawa dari Aceh. 28 kilonya. Begitu teman-teman. Intinya pesan saya ini kan kita momen untuk mengikuti pemilu, untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Tetaplah santuy, damai. Biarlah mereka yang berkompetisi. Kita memberikan dukungan kepada siapapun yang kita dukung. Jangan sampai kita satu rumah itu nggak akur gara-gara beda calon presiden. Mak dengan suami, mak dengan bapak kita dengan orang tua kita jadi nggak sinkron gara-gara pemilu. Jangan seperti itu. Ayo, tunjukkan bahwa kita ini adalah bangsa yang demokrasi, negara yang demokrasi, bebas memilih siapapun sesuka hati. Salam ya untuk saudara sepupu Saidil M. Hai, salam-salam teman-teman. Oke ya, udah 1 jam saya menemani antum-antum semua. Ya khair, ana pamit dulu. Nanti kita sambung lagi. Kalau nggak besok ya lusa. Kalau nggak lusa ya nanti. Insya Allah ya kalau ada umur panjang. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.